Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'us lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana, ya Allah, bukakanlah hati-hati kami. Wa amhilna rusdana, dewasakan kami di setiap urusan kehidupan kami. Wahdina ila siratikal mustaqim, tunjuki kami, istiqomahkan kami di jalan Engkau yang lurus, yang penuh dengan kemudahan, yang penuh dengan ketentraman, yang menyampaikan kami kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Bunda-bunda yang disayangi Allah SWT, bitahiyatul Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Segala puji yang senantiasa kita tujukan kepada Allah, mengiringi setiap karunia yang terberikan, mengiringi setiap kenikmatan yang tidak pernah terhenti, mengiringi segala kebaikan yang selalu mencurahi kehidupan kita. Begitu pula salawat dan salam kita senantiasa tujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sungguh kita berharap Allah yang Maha Pengasih itu, yang Maha Mulia itu, melimpahkan salawat dan salamnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pun kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia dengan Islam hingga akhir zaman. Bunda-bunda yang terlingkup dalam Majelis Taklim An-Nisa Bumi Palanggamas 1, alhamdulillah hari ini selalu menjadi hari yang spesial ketika Allah mengizinkan kita bermajelis kembali. Hari ini adalah hari yang penuh dengan keistimewaan. Setiap kali Allah menghendaki kita untuk kembali berkumpul di sini dalam rangka thalabul ilmi. Masya Allah, mudah yang dirahmati Allah SWT, jika satu waktu Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ada sebuah jaminan dari Allah SWT, ada sebuah apresiasi, ada sebuah penghargaan tertinggi bagi hamba-hamba Allah yang kemudian mereka mempersiapkan dirinya untuk satu kegiatan menuntut ilmu. Bunda disayangi Allah, kalimatnya di sini adalah menuntut ilmu, ya. Jika Bunda ingin mendalami lebih jauh kata menuntut ilmu, mungkin bisa dianalogkan. Jika satu waktu Bunda menyaksikan sebuah persidangan misalkan, dan penuntutan itu biasanya dilakukan oleh seorang jaksa. Tentu saja proses menuntut itu targetnya adalah mencapai apa yang dituntut, meraih apa yang dituntut. Ataupun juga kita hari ini, di saat Rasulullah mengabarkan seperti tadi bahwa ketika ada di antara kita yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka harapannya betul-betul kita pulang nanti dari sini ada sesuatu yang kita bawa dalam kehidupan kita. Dan Masya Allah, menaiki sayangnya Allah, ketika Allah pun menyifatkan di sana disebutkan thariqon, ya, bukan sari', ya. Karena kalau kalimatnya thariqon itu memberikan gambaran kepada kita, karena tadi kegiatan kita adalah upaya untuk menuntut, meraih sesuatu yang kemudian kita miliki dan kita jadikan pijakan dalam kehidupan kita. Tentu itu memerlukan sebuah perjuangan, sebuah keseriusan, sebuah kesungguhan. Kalimatnya thorik, bukan sari, ya. Karena kalau thorik itu artinya adalah sebuah jalan yang berliku, sebuah jalan yang tidak mudah, ya. Dan itu kan terlihat terasa, ya Bunda sayangnya. Kita rasakan bahwa untuk melangkah menuntut ilmu dengan untuk melangkah kita ke tempat lain menuju kesenangan yang kita inginkan beda. Secara kejiwaan kita rasakan, ya Bunda. Karenanya Allah memberikan kepada kita apresiasi, kata Allah, sahalallahu lahu ilal jannah, thariqun ilal jannah, ya. Maka kemudian Allah akan berikan kemudahan-kemudahan untuk kita saat kita ingin menuju surga kita. Kemudian disayangi Allah SWT, mohon izin hari ini saya ingin mencoba mengangkat tentang sesuatu karunia terindah dalam hidup kita. Ketika kita diizinkan oleh Allah bersama ini di dalam sebuah majelis, di dalam sebuah perkumpulan, Masya Allah, kemudian disayangi Allah, maka mohon izin hari ini saya ingin menyampaikan
tentang ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Benar-benar disayangi Allah SWT. Masya Allah ya. Di bahasan kali ini saya ingin merefresh kembali ya, karena masalah ukhuwah Islamiyah bukan sesuatu hal yang baru untuk kita semua ya Bunda ya, dan pasti Bunda juga sebagai pembelajar sudah banyak atau seringkali mendengar istilah ukhuwah Islamiyah ini. Bunda dirahmati Allah SWT, kalau dikatakan ukhuwah itu kan itu berasal dari bahasa Arab ya. Dan orang-orang Arab itu Bunda tidaklah menyebutkan kata ukhuwah kecuali menunjuk pada hubungan kedekatan, hubungan kekerabatan yang bersumber pada satu bapak yang sama. Ukhuwah ya, ukhuwah dari kata ikhwah ya, ukhuwah menunjuk hubungan kedekatan, kekerabatan yang bersumber pada bapak yang sama ya. Dan jika hal ini dipraktekkan oleh para lelaki, sebutannya para lelaki yang berukhuwah itu disebut dengan ikhwan kalau jamak ya, ikhwan. Kalau dia sendiri disebut dengan akhun ya, akhun. Dan jika perempuan yang mempraktekkan ukhuwah itu, maka dia disebut dengan akhwat. Itu kalau banyak. Kalau sendiri disebut ukhtun. Ukhti ya, ukhti itu saudaraku ya, disebut dengan ukhtun ya. Nah, jika campuran antara lelaki dan perempuan kemudian mereka berukhuwah secara umum ya, maka itu disebutnya dengan ikhwah, ikhwah filah ya. Misalkan ada kalimat ikhwah filah, maka yang dimaksud di situ adalah laki-laki dan perempuan yang berukhuwah karena ya. Nah, benar disayangi Allah, tadi saya katakan bahwa definisi ukhuwah itu menunjuk hubungan kedekatan atau kekerabatan yang bersumber pada satu bapak yang sama ya. Masya Allah, jadi luas sebenarnya Bunda sayang. Dan yang dimaksud dengan satu bapak yang sama itu Allah sebutkan di surah keempat, surah An-Nisa ayat pertama. Masya Allah, benar dirahmati Allah. Maka Allah kemudian mengingatkan kita, maka kemudian Allah mengarahkan kita kembali. Tujuannya satu Bunda ya, tidak pernah ada bimbingan dari Allah yang bertujuan untuk merepotkan kita, yang bertujuan untuk membebani kita, tidak pernah ya. Tetapi justru dengan arahan seperti ini Allah ingin mencurahkan, menyempurnakan nikmatnya untuk kita. Saya sedikit melompat Bunda saya. Jika di Ramadan yang lalu, saya pernah menyampaikan tentang hadis yang menyebutkan 8 pintu surga, maka di antara pintu surga itu ada yang disebut dengan pintu silaturahim. Pintu silaturahim, pintu di mana kita saling menyambungkan kasih sayang di antara kita ya. Dan sekali lagi ini harapannya adalah jika ini menjadi sebuah pintu yang bisa kita masuki nantinya untuk sampai kepada surga yang kita rindukan, semoga Allah memudahkan kita memahaminya, semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan ini. Mudah disayangi Allah, di surah An-Nisa ayat pertama Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah ya. Di situ disebutkan oleh Allah ya, hai sekalian manusia, ya ayyuhan nas. Bunda, kalau ada kata nas di dalam Al-Qur'an, maka stressing yang ingin disentuh oleh kata an-nas itu adalah manusia secara sisi sosialnya. Dia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian ya. Maka kemudian Allah menyebutkan, wahai sekalian an-nas, sekalian manusia, bertakwalah engkau kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Siapa yang Allah maksud di sini? Adam alaihi salam. Benar ya, berarti tadi ukhuwah itu adalah satu kedekatan, kekerabatan ya, yang menunjuk pada satu asal, satu sumber ayah yang sama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Dan kemudian Allah SWT melanjutkan di sini, wa khalaqa minha zawjaha. Dan dari diri yang satu itu Allah menghadirkan pasangannya, yaitu Sayyidah Hawa ya. Dan kemudian disebutkan wa batsa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Dan dari keduanya itu kemudian Allah menghadirkan lelaki dan perempuan yang sangat banyak. Yang dimaksud di sini termasuk kita semua saat ini Bunda ya.
Masya Allah. Dan kemudian Allah menyebutkan di sini wattaqullah. Masya Allah Bunda. Ayat ini diseru oleh Allah pertama untuk bertakwa. Kemudian ketika akan menutup kalimat-kalimat di dalam ayat ini pun Allah berpesan kembali wattaqullah, dan bertakwalah engkau kepada Allah alladzi tasaaluna bihi wal arham, ya, yang dengan namanya lah kita saling meminta satu sama lain. Dan kata Allah, peliharalah hubungan silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Insyaallah yang sesungguhnya Allah itu selalu menjaga dan mengawasi kita semuanya. Jadi Bunda yang disayangi Allah, tadi karena kita dibimbing ya oleh ayat ini, kemudian oleh definisi tadi tentang ukhuwah, maka kemudian yang berukhuwah itu, yang bersaudara itu, yang memiliki hubungan kedekatan itu seluruhnya adalah, yang dimaksud adalah seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam. Maka kemudian ada sebutan lain untuk kita selain Anas, kita pun diistilahkan dengan sebutan Bani Adam. Bani Adam. Nah, rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu secara umum ya, ukhuwah secara umum. Nah, kalau kemudian kita geser, ukhuwah ini menjadi sesuatu yang islami, ukhuwah Islamiyah, ya, ukhuwah Islamiyah. Maka kalau ukhuwah Islamiyah itu sudah mensyaratkan bahwa ada keterikatan hati dan jiwa satu sama lain itu berlandaskan akidah, ya, berdasarkan akidah, berdasarkan ikatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Masya Allah, mulai dirahmati Allah, ini bukan hal biasa sekali lagi ya. Karena kalau kita melihat lebih jauh lagi, apa sih hakikat ukhuwah Islamiyah ya? Bunda yang dicintai Allah SWT, di surah ketiga ayat 103, Masya Allah, Allah SWT menjelaskan kepada kita, memaparkan satu kondisi. Dahulu Bunda sayang, bahwa pernah di masa-masa kehidupan, di masa-masa Rasulullah SAW mulai diutus, dan kemudian beliau diperintahkan hijrah ya, dari Mekah ke Yathrib, ya, dari Mekah ke Yathrib. Awalnya Yathrib namanya. Hanya ketika kemudian Islam di sana berkembang, ya, mulai terjadi peradaban yang bagus, kemajuan-kemajuan yang diraih, dicapai, dan menjadi cahaya bagi sekitarnya, maka kemudian Yathrib itu berubah nama menjadi Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah ya, sebuah kota yang penuh dengan cahaya peradaban. Nah, benar disayangi Allah, apa sih yang melatar belakangi penduduk yang ada di Madinah itu? Dulu, benar disayangi Allah, jika tidak keliru, saya pernah mempelajari hal ini, bahwa disebutkan di sana itu awalnya ada penduduk asli namanya Aus dan Khazraj, ya, Aus dan Khazraj. Ini Aus dan Khazraj ini sebenarnya mereka awalnya berasal dari satu bangsa yang sama, yaitu bangsa Yaman. Bangsa Yaman yang kemudian karena sesuatu hal mereka bermigrasi, mereka pindah ke Yathrib. Hanya Aus dan Khazraj ini, Bunda, Aus dan Khazraj ini punya satu tipikal yang mirip ya. Di antaranya adalah mereka nyaris seperti orang yang punya sumbu pen gitu. Mudah tercetus, mudah terpancing emosinya. Karenanya dalam sejarah Bunda, Aus dan Khazraj ini kemudian mereka bertikai, karena mereka berasal dari satu bangsa yang sama, berarti dari satu nenek moyang yang sama, ya? Mereka bertikai, dan pertikaian itu bukan setahun 2 tahun, bukan kemudian pertikaian yang diwariskan dari nenek, anak, kemudian ke cucu, bukan. Tetapi dalam sejarah disebutkan pertikaian itu berlangsung ratusan tahun. Tidak salah itu 400 sampai 600 tahun, ya? 400 sampai 600 tahun. Karenanya Bunda yang dicintai Allah, begitu Rasulullah datang ke Madinah membawa sentuhan-sentuhan Islam, dan yang pertama Rasul lakukan di sana itu kan mempersaudarakan, ya, dipersaudarakan. Termasuk nanti ketika datang kaum Muhajirin yang di Mekah, dipersaudarakanlah mereka dengan kaum Ansor yang terdiri dari Aus dan Khazraj itu, ya. Dan Aus dan Khazraj itu sekali lagi akhirnya ketika Islam itu datang ke sana dengan sentuhan-sentuhan yang istimewa, karena memang bukan orang yang sederhana yang kemudian Rasulullah, bukan orang yang biasa ya, yang kemudian Rasulullah utus untuk menyampaikan dakwah di Yathrib, mengawali Rasulullah hijrah ke sana. Ada seseorang sayang yang dikatakan dalam sejarah itu seorang lelaki yang sangat tampan, ya, seorang lelaki yang rupawan, ya, seorang lelaki bangsawan, ya, seorang lelaki yang terpandang, yang ketika itu Masya Allah
dari performance-nya saja itu sudah membuat para wanita yang hadir di zamannya itu dalam tanda petik ya tergila-gila gitu dari lelaki ini. Nah, hingga satu waktu punya sifat lelaki ini, kalau dia berada di satu tempat Bunda, keberadaannya akan bisa ditahu sejak 400 meter sebelum orangnya terlihat gitu. Kenapa seperti itu? Karena harum yang sangat istimewa yang menyebar dari tubuhnya ya. Menggunakan parfum yang sangat mahal ya, wajah yang sangat ganteng gitu ya, yang sangat tampan, tutur kata yang sangat sopan, perilaku yang memikat. Siapa yang jatuh hati dengan orang seperti itu? Maka kemudian orang inilah yang diutus oleh Rasulullah ke Madinah untuk berdakwah, membuka pintu dakwah. Dan alhamdulillah ternyata Aus dan Khazraj itu dengan izin Allah hati mereka dilunakkan ya, hati mereka dilunakkan. Bahkan kemudian para sahabat utama banyak berasal dari kalangan Aus dan Khazraj. Nah, Bunda yang dicintai Allah, ini kan sebuah karunia ya. Taruhlah misalkan gini Bunda, dalam kehidupan kita misalkan ya, dalam kehidupan kita misalkan, atau orang lah, jangan kita Bunda, dalam kehidupan seseorang, bisa satu waktu dia pernah punya pertikaian dengan saudaranya ya, atau dengan temannya, dengan sahabatnya. Nah, kemudian pertikaian yang meruncing, pertikaian yang membuat sakit, pertikaian yang membuat sangat tidak nyaman, kemudian satu waktu berubah dengan sentuhan yang membuat segalanya menjadi bertolak belakang. Yang tadinya orang mencaci jadi saling menyayangi ya, yang tadinya orang saling menyudutkan menjadi saling merengkuh ya, yang tadinya saling iri menjadi saling memperhatikan. Itu kan tentu kan kita merasakan perubahan suasana jiwa kita dari sesuatu yang tadinya tidak enak menjadi sesuatu yang sangat nyaman. Maka kemudian Bunda yang dicintai Allah, hakikat ukhuwah Islamiyah juga ya, itu Allah sebutkan, Allah sifati di dalam surah ketiga ayat 103 ini, bahwa sesungguhnya ukhuwah itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Bunda sayang ya, di surah ketiga ayat 103 Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada kita semuanya, firman kepada kita semuanya yang artinya, dan berpeganglah kamu semua kepada tali Allah. Nah, jadi sumbernya itu ya, kalau kita ingin harmoni di dalam kehidupan, maka berpegang teguhlah kepada tali agama Allah ya. Dan janganlah kamu bercerai-berai kata Allah. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan ya. Yang tadi sejarahnya Aus dan Khazraj itu Bunda ya. Nah, Bunda yang dicintai Allah, tetapi kita harus bisa memahami juga jika satu waktu Bunda semua ingin punya rasa sebagaimana ukhuwah yang murni, yang tulus, itu jangan pernah lengah Bunda ya, karena ada pihak-pihak yang tidak menginginkan hal itu terjadi ya. Ada pihak-pihak yang tidak suka kalau kita memiliki persatuan yang kokoh dan kuat ya. Dan itu bukan hanya terjadi di masa lalu, bahkan sampai masa sekarang pun seperti itu ya. Maka Bunda yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah kuncinya satu, berpegang teguhlah kepada agama Allah ya. Dan karena kata Allah, Allah lah yang mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah itu orang-orang yang bersaudara ya. Dan ini jangan dikira Bunda di masa Rasulullah saja, di masa tadi ya Aus dan Khazraj itu sudah sangat dekat, sangat erat. Satu waktu itu bisa diprovokasi oleh orang-orang Yahudi ya, sampai kemudian dibangkitkan kembali kenangan-kenangan buruk di masa lalu. Nah, ini Bunda sayang, ini kita ambil pelajaran Bunda ya. Jika satu waktu Bunda sudah membaik misalkan dengan seseorang ya, yang tadinya pernah ada masalah, kemudian ada orang ketiga yang coba masuk mengingatkan kembali hal-hal yang tidak nyaman yang pernah terjadi di masa lalu, maka rumusnya adalah abaikan orang yang seperti itu ya. Karena itu pun pernah terjadi di masa Rasulullah. Bahkan di sini Allah menegaskan bahwa kata Allah ya, karena nikmat Allah lah orang-orang di antara kalian itu bersaudara ya. Dan sesungguhnya di satu waktu kehidupan kalian itu, kondisi kalian itu telah berada di tepi jurang neraka ya. Jadi yang berselisih itu mereka berada di tepi jurang neraka ya. Hati-hati Bunda ya, orang yang berselisih itu berada di tepi jurang neraka ya. Maka kata Allah, lalu Allah menyelamatkan kamu ya. Maka kemudian Allah menyelamatkan mereka, maka Allah pula menyelamatkan kita semua jika kemudian kita memegang teguh agama Allah SWT.
Dan Allah mengakhiri ayat ke-103 surah Al-Imran ini dengan menyampaikan, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Ya, Masya Allah. Jadi sekali lagi Bunda, kalau kita diberikan karunia berupa persaudaraan, ya, kedekatan, kelekatan, keakraban, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena manakala kita menjauh, manakala kita renggang, Allah menyebutkan kondisi-kondisi seperti itu layaknya kita berada di tepi-tepi jurang neraka. Ya, nauzubillah min dzalik. Nah, Bunda disayangi Allah, satu waktu Umar ibn Khattab, ya, Umar bin Khattab, seseorang yang dikenal sangat keras, sangat kasar sebelum Islam menyentuh pribadinya. Tapi begitu dia tersentuh oleh Umar itu, Bunda yang dicintai Allah, banyak kisah kebaikan beliau. Walaupun satu waktu beliau sempat bersaksi di masa-masa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah sebelum beliau, ya kan? Jadi sebelum Umar ibn Khattab itu khalifah, setelah wafatnya Rasul itu diemban oleh Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq, ya. Dan di masa Abu Bakar As-Siddiq itu, Bunda, Umar pernah mendapati satu potongan kebaikan dari Abu Bakar As-Siddiq ini, sesuatu yang kemudian diabadikan dalam buku sejarah, yang membuat saya juga kalau teringat itu saya merasa, ya Allah, ya, betapa orang-orang utama yang sudah dijamin surga. Kan beliau termasuk di antara 10 yang dijamin masuk surga, ya. Tapi amalannya itu betapa sulitnya untuk kita bisa tandingi. Dan bahkan bukan cuma kita yang mengakui hal itu, termasuk Amirul Mukminin Umar bin Khattab pun mengatakan begitu. Jadi pernah dalam masa hidupnya itu, Bunda, Abu Bakar As-Siddiq ini setiap kali selesai menunaikan sholat subuh, ya, beliau hanya melakukan zikir seperlunya saja, ya, tidak menunggu dulu waktu syuruk untuk kemudian sholat sunnah syuruk di masjid, tidak. Ya, begitu selesai zikir yang utama, selesai zikir yang memang zikir-zikir yang tidak mungkin untuk ditinggalkan, ya. Setelah menuntaskan itu, maka Abu Bakar As-Siddiq kemudian segera keluar dari masjid dan berlalu dari masjid. Maka Umar ibn Khattab saat itu memperhatikan saudaranya ini, saudara seimannya ini. Ada apa dengan Amirul Mukminin, ya? Kenapa setiap habis sholat subuh kok beliau tergesa untuk pulang, ya, untuk keluar dari masjid? Akhirnya Umar itu penasaran, ya, dan kemudian memutuskan, okelah, pagi ini, ya, selesai sholat subuh ini, maka saya akan beritahu apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq. Benar-benar dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali, Bunda yang dicintai Allah SWT, tadi kita terhenti pada kisahnya Amirul Mukminin Umar ibn Khattab yang satu waktu mencuri perhatian dari Umar ibn Khattab, dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, dari Abu Bakar As-Siddiq yang satu waktu mencuri perhatian dari Umar ibn Khattab. Nah, Bunda yang dicintai Allah SWT, jadi dengan kebiasaan yang dilakukan beberapa waktu terakhir yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini, maka kemudian memutuskan Umar satu waktu untuk mengikuti ada agenda apa sih sebenarnya, kenapa beliau tergesa untuk meninggalkan masjid, kenapa beliau tidak sekedar menunggu untuk sampai ke syuruk, sunnah syuruk. Bunda yang dicintai Allah, akhirnya satu pagi diikutilah kemana Abu Bakar As-Siddiq ini berlalu. Bunda yang disayangi Allah, ternyata ketika sebuah jalanan dilalui, Umar mulai menyadari, kok tidak menuju ke rumah kediamannya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Tapi kemudian yang dilihat oleh Umar, ternyata Amirul Mukminin Abu Bakar ini menuju sebuah rumah yang sangat sederhana. Kalau mungkin dalam bahasa yang mohon maaf Bunda, ya, mungkin bisa diistilahkan sebuah gubuk, ya, sebuah gubuk. Yang ternyata di dalam gubuk itu tinggal seorang perempuan yang sudah sepuh, yang kemudian dalam kondisi buta dan tinggal sebatang kara. Masalah mudah dicintai Allah. Lantas apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin? Kalau hari ini dikatakan Amirul Mukminin berarti setingkat dengan raja, setingkat dengan presiden, bahkan mungkin lebih, ya. Apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin ini di rumah wanita yang sudah sangat sepuh dan tinggal sebatang kara itu? Masya Allah, kemudian Umar bin Khattab menyaksikan dari mata kepalanya betapa kemudian saat Abu Bakar As-Siddiq masuk ke rumah perempuan yang sepuh itu, dilihatlah, ya, sang pemimpin umat ini kemudian bebenah di rumah ibu itu, ya, dibenahi semuanya,
kemudian diurus baik-baik wanita yang sudah sepuh itu, disiapkan pakaiannya, disiapkan makanannya, seluruh kebutuhan. Seakan-akan beliau sedang mengurus ibunya sendiri. Masya Allah, dengan penuh kasih, dengan penuh perhatian, dan tentu saja dengan penuh ketulusan berlandasan iman kepada Allah SWT. Dan Masya Allah, benar disayang Allah, dan kejadian ini kan bukan sekali dua kali, didapati dalam paruh waktu yang cukup lama. Hingga kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ya Amirul Mukminin, sungguh betapa kesolehan engkau menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk kami contohi di hari. Walaupun kemudian kita lihat nantinya di masa-masa Umar bin Khattab pun menjadi seorang khalifah, menjadi seorang Amirul Mukminin, beliau juga menggoreskan kisah-kisah indah yang tidak tertandingi kebaikan-kebaikan. Satu waktu, benar yang dicintai Allah, Umar bin Khattab ini menasihatkan kepada kita semua hari ini. Beliau mengatakan, tidak ada nikmat yang lebih baik dari teman yang soleh. Tidak ada nikmat yang lebih baik dari teman yang soleh yang diberikan kepada seseorang setelah ia berislam. Teman yang baik ini, jika dia lupa, maka temannya mengingatkannya. Jika dia ingat, maka dia membantunya. Insyaallah, ya. Siapa di antara kalian mendapatkan cinta dari temannya, maka hendaklah ia memegangnya, karena sesungguhnya hal itu sangat jarang ditemukan. Dan jika satu dalam hidup kita, Allah karuniakan seseorang kepada kita, ya, seseorang yang apabila kita lupa, dia mengingatkan kita. Seseorang yang kemudian kalau kita ingat untuk melakukan satu kebaikan, maka dia menguatkan kita, menolong kita, menyempurnakan kebaikan-kebaikan kita. Maka kata Umar bin Khattab, peganglah dengan erat orang yang seperti itu, karena sesungguhnya hal itu sangat jarang kita temukan dalam kehidupan. Benar disayangi Allah SWT, terlalu banyak kisah indah kalau kita mau membuka di masa-masa kehidupan para salafus saleh, misalkan orang-orang yang penuh cinta kepada saudaranya, orang-orang yang bahkan tidak sekedar memberikan apa yang dia punya dari sisi harta benda, bahkan kemudian pada sampai tingkat nyawa mereka berikan. Benar dicintai Allah, seperti di awal Rasulullah sampai ke Yasrib itu, maka kan masyarakat di Yasrib yang sudah berislam itu, mereka berlomba menyambut Rasulullah. Bunda yang dicintai Allah, adakah rasa rindu kita kepada Rasulullah hari ini? Adakah rasa rindu itu ada dalam hati kita, ya, pada Rasulullah SAW? Benar yang dicintai Allah, orang-orang di masa itu yang diperkenankan Allah bersama berjumpa dengan Rasulullah tentu sangat mengharapkan di masa kedatangannya Rasul berangkat dari Mekah hijrah tiba di Yasrib, maka orang-orang yang ada di Yasrib itu berlomba untuk menawarkan tempat tinggalnya. Ya Rasulullah, ya, singgah di rumah saya. Ya Rasulullah, singgah di rumah kamu. Semua lapisan masyarakat muda, dari orang yang paling sederhana hingga mereka yang paling punya tahta di masa itu, berharap Rasulullah singgah di rumahnya. Sampai kemudian dalam sejarah itu kita bisa lihat bunda, ya, Rasulullah kemudian memohon petunjuk kepada Allah dengan mengatakan bahwa, kata Allah, biarlah kemana unta yang saya tunggangi ini membawa diri saya, ya. Maka kalau unta itu berhenti di depan sebuah rumah, itulah petunjuk Allah, disitulah saya akan bermalam, saya akan tinggal beberapa waktu. Dan siapa yang menduga bunda sayang, saat itu yang terjadi, ya, justru kemudian unta itu tidak berhenti di rumah-rumah para pejabat di Yasrib, tidak di rumah para pengusaha, tidak juga, ya. Tapi kemudian unta ini berhenti di depan sebuah rumah yang sederhana, di sebuah rumah yang dimiliki oleh seseorang yang bernama Abu Ayyub, dan beliau berasal dari Ansor, ya, yang tadi turunan Aus dan Khazraj itu, ya, dari penduduk Ansor. Maka dikenal beliau dengan sebutan Abu Ayyub Al-Ansori, ya, Abu Ayyub Al-Ansori. Nah bunda yang dicintai Allah, lantas kemudian ketika untanya berhenti di situ, Rasulullah pun dengan berlapang hati, ya, tidak kemudian protes kepada Allah kenapa di rumah yang seperti ini, tidak, ya, tetapi itu adalah rumah yang terbaik yang ditunjukkan oleh Allah. Maka kemudian Rasulullah bertamu di sana. Dan bunda yang dicintai Allah, masalah tadi saya katakan bahwa orang-orang yang tadi kata Umar bin Khattab itu pegang erat dia, karena kita akan sangat jarang menemukan orang seperti itu. Itu pernah dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansori kepada Rasulullah SAW. Jadi bunda yang dirahmati Allah,
saat itu, maka diperlakukanlah Rasulullah dengan penuh penghormatan, ya, dan penuh kecintaan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Meskipun mungkin di malam itu sebenarnya beliau tidak memiliki makanan yang lebih, ya, tidak memiliki cukup pangan yang tersedia di rumah. Jadi saat itu untuk menyiasati hal itu supaya Rasulullah tidak tahu, ya, maka kemudian Abu Ayyub Al-Ansari saat menghidangkan jamuan makan malamnya, apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau mematikan lampunya, ya, dan kemudian beliau mengatakan cukuplah dengan sinar rembulan yang saat ini kebetulan purnama. Gitu. Maka kemudian Rasulullah makan, dan beliau, Abu Ayyub Al-Ansari itu memilih beliau tinggal di lantai 2, ya, dan di lantai 2 itu masya Allah, ya, beliau itu sebenarnya dalam kondisi menahan lapar. Dan hal ini pun pernah berulang, pernah terjadi kepada sahabat yang lain, ya, sahabat yang lainnya pun seperti itu. Masya Allah, mudah dia penuh kesabaran, ya. Para istri dari sahabat itu kemudian mengkondisikan anak-anaknya yang sedang lapar, ya. Dan kemudian mereka lebih memilih memuliakan tamunya dengan menidurkan lebih dahulu anak-anaknya. Masya Allah, ya. Dan itu banyak dilakukan orang-orang yang soleh. Benar disayangi Allah. Bahkan suatu ketika di sebuah kecamuk perang yang sangat besar dalam sejarah perang Yarmuk, maka seseorang ponakan yang ikut, seorang ponakan dari mujahid yang berjuang saat itu, mendapati satu peristiwa di mana saat itu pamannya terluka dalam perang, ya. Saya tidak bisa bayangkan bunda, ya, menyaksikan sekarang saja video-video Palestina, orang-orang terluka, ya, dengan luka yang menganga, dengan darah yang mengucur, ya. Nah itu saat itu sang ponakan ini dari seorang pejuang ini menyaksikan pamannya dalam kondisi luka yang sangat parah, dan pamannya itu sempat meminta, ya, sempat berteriak, saya haus, ya, saya haus, berikan saya minum, berikan saya minum, ya. Maka kemudian sang ponakan itu mendekati pamannya dengan membawa minuman. Namun apa yang terjadi bunda? Begitu air minum itu sudah, gelas minum itu atau tempat minum itu sudah nempel di bibir pamannya itu, tiba-tiba ada lagi terdengar, ya, pasukan muslim juga yang kemudian terluka dan merasa kehausan. Dan orang berkata, saya haus, saya mau minum, saya minta minum. Masya Allah bunda, apa yang dilakukan si paman dari mujahid ini? Dia berkata pada ponakannya, nah bawakan minum ini ke sana, ke temannya paman, ya. Masya Allah bunda. Dan ternyata begitu sampai di yang kedua, di sana pun juga ada lagi orang ketiga, ya, agak jauh memang, kemudian mengatakan, saya haus, tolong saya mau minum, ya. Kemudian dicintai Allah, akhirnya sang ponakan itu pun disuruh oleh orang kedua tadi, jumpai orang ketiga itu, bawakan air minum ini pada dia. Karena jaraknya cukup jauh bunda, akhirnya ketika sampai di orang yang ketiga itu, maka apa yang terjadi? Orang yang ketiga itu sudah tidak ada, sudah syahid, sudah meninggal. Maka sang keponakan ini dia kembali ke orang yang kedua. Ternyata orang yang kedua pun sudah tidak ada, sudah syahid juga. Dan terakhir dia kembali kepada pamannya pun juga sudah syahid, ya. Dan disayangi Allah SWT, itu sebenarnya Allah mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana kemudian kita punya rasa cinta, punya rasa kepedulian, punya rasa sayang kepada sesama kita. Benar dirahmati Allah, karenanya tadi melengkapkan pernyataan dari Umar ibn Khattab ini, maka Allah menegaskan kepada kita di surah ke-43, surah Az-Zukhruf ayat ke-67, ya. Allah menyebutkan seperti ini, al-akhilau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin, ya. Bunda, nanti pada hari kiamat itu kata Allah, ya, teman-teman akrab, bukan lagi teman biasa, teman-teman akrab kata Allah, yang pada hari itu, pada hari kiamat itu kata Allah, maka sebagiannya akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Benar dicintai Allah. Jika dalam kehidupan ini model-model manusia yang hadir di kehidupan ini secara umum itu biasanya seringkali digambarkan seperti semut dengan gula. Kalau ada gula maka semut itu hadir, ya. Kalau tidak ada gula, semut itu pun berlalu. Maksudnya apa? Ketika kita punya sesuatu, maka orang berlomba mendatangi. Begitu kita tidak memiliki apapun, orang berlomba meninggalkan, ya. Nah, benar disayangi Allah SWT, itu adalah teman-teman yang kemudian seakrab-akrabnya mereka, kalau tidak dilandasi dengan ikatan akidah yang kuat, itu hal seperti tadi mungkin, ya, di saat senang bersama-sama, di saat sedih ditinggal sendiri, gitu, ya.
Bahkan kemudian Allah disifati teman-teman akrab dalam tanda petik yang memiliki karakter seperti tadi, kata Allah, maka pada hari ini, pada hari ketika kalian berdiri di hadapanku, kata Allah, sebagian dari kalian musuh bagi yang lain, ya, illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Oke, siapakah orang bertakwa itu? Ya, maka Allah menjelaskan di surah ke-8, di surah Al-Anfal ayat ke-63, ya. Orang yang bertakwa itu, ya, yaitu mereka yang, kata Allah, dan dialah Allah yang mempersatukan hati orang-orang yang beriman, ya. Sifatnya itu penyatuan hati yang Allah berikan. Jadi Bunda sayang kalau satu waktu Bunda punya saudara dekat, ya, hati saling terikat, kata Allah. Sifatnya ikatan itu tidak akan pernah bisa diusahakan dengan apapun, Bunda, kecuali dengan izin Allah, ya. Kata Allah, dan dialah yang mempersatukan hati mereka, hati orang-orang yang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi ini, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, ya. Akan tetapi, kata Allah, Allah lah yang mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, ya. Jadi Bunda yang dicintai Allah, jika satu waktu ada orang soleh kemudian menjadi teman akrab dalam hidup kita, ya, Bunda mesti mencatat dengan baik, ya, catat baik-baik bahwa kedekatan kita dengan orang yang soleh itu tidak akan bisa dibeli dengan apapun, ya, tidak akan bisa ditukar, ditebus dengan apapun. Makanya dulu pernah saya membaca seseorang yang kemudian dia memiliki rumah yang berdampingan dengan salah satu Rasulullah, yang kemudian rumahnya itu akan dibeli oleh orang lain, gitu, ya. Tapi apa kata pemilik rumah itu? Dia mengatakan, tidak mungkin saya ingin melepaskan kehidupan bertetangga saya dengan sahabat Rasulullah yang mulia ini. Engkau mau beli dengan harga berapapun, saya tidak akan pernah melepaskan, ya. Masya Allah. Jadi syukuri Bunda jika satu waktu ada ikatan hati yang nyaman di antara Bunda dengan saudara-saudara kita, sesama muslimah kita, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi ceritanya sebenarnya selain nikmat dari Allah, ya, persaudaraan itu nikmat dari Allah, ternyata persaudaraan itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Hadiah yang sifatnya hadiah yang minhatu robani, ya, hadiah dari Allah Rabb semesta alam. Nah, Bunda yang disayangi Allah, jadi itu yang pertama, ya, hakikatnya ukhuwah Islamiyah itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kata Allah tadi, di saat kemudian orang-orang itu berlari, ya, berlari saling meninggalkan nanti di yaumil akhir, maka orang-orang yang bertakwa itu tidak, ya, mereka akan saling menjaga kebersamaan. Mereka akan selalu saling menjaga, saling membela di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bunda, kemudian yang kedua, apa hakikat ukhuwah Islamiyah itu? Yang kedua, ternyata ukhuwah Islamiyah itu merupakan cermin dari kekuatan iman seseorang. Di surah 49 ayat ke-10 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, innamal mu'minuna ikhwah. Nah, ini Bunda ada yang harus dimengerti, ya, karena ternyata persaudaraan ukhuwah itu, ukhuwah Islamiyah itu, kata Allah, ternyata ketika Allah menyebutkan ikhwah, ya, ikhwah itu ada syarat, Bunda. Allah tidak menyebutkan innamal muslimuna ikhwah. Allah tidak menyebutkan sesungguhnya orang muslim itu bersaudara, tidak. Tetapi Allah menyebutkan sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, ya. Nah, sekarang kenali, Bunda, kenali diri kita, Bunda. Apakah kita masih berada pada tahap muslim ataukah kita sudah berada pada tahap mukmin? Bahasa Al-Quran itu, Bunda, ketika mengatakan orang beriman, mungkin diksi katanya itu begini, alladzina amanu, misalkan, ya, amanu, ya, ada kata-kata amanu diterjemahkan oleh dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai orang yang beriman. Kemudian ada diksi kata lagi yu'minu, terjemahannya apa? Orang beriman juga, ya. Qad aflahal mu'minun, apa itu, Bunda, terjemahannya? Orang beriman juga, gitu, ya. Nah, padahal bahasa Al-Quran itu tidak memaknakan sama. Jadi kalau dikatakan amanu, itu adalah orang yang sudah menyatakan saya beriman, ya Allah, sudah pernah menyatakan bahwa saya beriman kepada Engkau, ya Allah, maka itu disebut aman, ya. Dan kemudian kalau menggunakan diksi kata yu'minu, ada Bunda mengatakan jeli di surah Al-Baqarah ayat 1 ayat 5. Itu sebenarnya surah yang bertutur kepada kita tentang cara kita untuk
meraih bahagia dan sukses dunia akhirat. Makanya Masya Allah di ayat terakhirnya kan ketika Allah menyebut ulaika ala hudam min rabbihim wa humul muflihun, ya. Maka orang-orang yang berbahagia itu, ya, adalah orang-orang yang berjalan lekat di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Bunda, ketika konteksnya kita bawa tadi ke ukhuwah, Allah menyebutkan innamal mu'minuna, sesungguhnya hanya orang-orang mukminlah yang bisa bersaudara, ya. Makanya kalau satu waktu saat kita berinteraksi kemudian kita menemukan ada masalah, ada ketidaknyamanan, mohon diperiksa kembali keimanan kita masing-masing, ya. Bukan kemudian mencari sebab keluar, tapi lihat ke dalam diri kita, keimanannya sedang apa, ya, keimanannya sedang dalam tahap apa, gitu, ya. Nah, benar yang disayangi Allah. Jadi tadi saya katakan, jadi ada kata-kata yu'minu itu adalah mereka yang selalu memperbaharui imannya, ya. Maka kalau Bunda mau bahagia, kata Allah, ya, di surah Al-Baqarah ayat 1-5, kalau mau bahagia tidak cukup dengan amanu, tidak cukup dengan menjadi orang yang amanu saja, orang yang pernah menyatakan beriman, tapi harus selalu memperbaharui keimanannya, disegarkan terus ya keimanan kita. Nah, benar disayangi Allah, tapi di sini kalimatnya kata Allah, ketika orang yang bersaudara itu Allah menggunakan diksi kata adalah mukmin, ya, innamal mu'minun, ya. Nah, kalau sudah disebutkan mukmin, Bunda, itu sifat iman itu bukan lagi menjadi sesuatu seperti langit dan bumi, seperti diri kita, dan seperti sebuah konsep, ya, sebuah konsep keimanan dengan diri yang masih jauh dari kondisi iman itu. Maka kalau sudah disebut mukmin itu lengket berarti Bunda, ya. Sifat imannya itu sudah menjadi karakter dalam dirinya. Dan itu Bunda bisa merasa, tidak usah orang lain memberikan penilaian, tapi kita pribadi bisa merasa, apakah saya ini masih amanu, ya Allah? Apakah saya ini masih yu'minu, ya? Ataukah saya sudah menjadi mukmin? Karena ciri orang mukmin itu Bunda, maka semua aktivitasnya akan terbimbing dengan imannya. Jadi saat dia akan berbicara, imannya membimbing dia. Saat dia akan melihat, ya, apa yang dia lihat itu membimbing matanya untuk melihat hal-hal yang dibolehkan bagi orang beriman. Saat dia mendengar, saat dia bergerak, saat dia beraktivitas, maka imannya selalu membimbing dia, ya. Nah, benar disayangi Allah. Jadi ternyata di sini Allah mengunci bahwa ukhuwah itu hanya bisa dilakukan oleh mukmin, orang-orang yang menjadikan iman itu sebagai panduan dalam seluruh aktivitas kehidupannya, ya. Baik Bunda. Nah, sekarang Bunda yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, hal-hal apa sih sekiranya yang bisa menguatkan ukhuwah Islamiyah, ya? Baik, yang pertama Bunda, kalau kita ingin ukhuwah Islamiyah kita itu kuat, ya, yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada kita dari Anas bin Malik, ya, hadisnya dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, ada seseorang yang berada di samping Rasulullah, lalu salah seorang sahabat berlalu di depannya, ya. Jadi ada seseorang yang sedang duduk-duduk di samping Rasulullah, kemudian lewatlah seseorang di hadapan mereka berdua. Nah, terus orang yang di samping Rasulullah itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mencintai orang itu ya Rasulullah karena Allah, ya Rasulullah, saya mencintai orang itu karena Allah. Kemudian apa kata Rasulullah? Apakah engkau sudah menyampaikan rasa cinta engkau kepada saudaramu itu? Ya? Maka orang itu berkata, belum ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, beritahukanlah rasa cinta engkau kepadanya. Jadi Bunda, ya, untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita, ya Bunda, ya, itu berarti kita dimotivasi oleh Rasulullah untuk menyampaikan secara verbal rasa cinta kita kepada saudara-saudara seiman kita, ya, kepada muslimah ya Bun, ya, kepada sesama muslimah. Maka sampaikan, saya mencintai engkau karena Allah, ya. Dan ternyata ketika orang tersebut disampaikan kepadanya kalimat seperti itu, maka orang itu pun membalas, semoga Allah mencintai engkau karena engkau mencintaiku karenanya, ya. Jadi Bunda sayang, ini sunnah, ya, ini sunnah. Dan ini menjadi cara pertama untuk kita menguatkan persaudaraan di antara kita. Sampaikan rasa cinta di antara Bunda, ya, saya mencintai engkau karena Allah. Ini bukan hal yang sederhana Bunda, ini efeknya akan sangat besar. Efeknya akan sangat besar dalam kehidupan kita, dunia akhirat kita. Kemudian Bunda, yang kedua, cara kita menguatkan ukhuwah Islamiyah adalah kita memohon didoakan bila kita berpisah.
Kalau sebentar sudah selesai majelisnya ya, Bunda sambil salaman gitu ya, Bunda sampaikan, doakan saya ya, doakan saya. Ya, seperti itu Bunda. Ya. Karena yang namanya silaturahim itu bukan kemudian Bunda ngumpul di sini kemudian Bunda saling menyapa, Bunda saling ngobrol, bukan, ya, bukan ini masih silaturahim itu. Kalau seperti itu ya wajar, karena kan orangnya ada lagi sama-sama gitu ya. Tapi yang dimaksud dengan silaturahim itu adalah justru ketika sudah pertemuan ini sudah berlalu, Bunda pulang ke rumah masing-masing, Bunda masih mengenang saudara-saudara Bunda, kemudian Bunda melantunkan doa-doa untuk mereka. Itu yang disebut dengan silaturahim. Ya. Nah, Bunda yang disayangi Allah, memohon didoakan bila berpisah. Hadis riwayat Muslim menyebutkan, tidaklah seorang hamba mukmin berdoa untuk saudaranya dari kejauhan, melainkan malaikat berkata, dan bagimu juga seperti itu. Ya, jadi saat kita mendoakan saudara kita, maka sungguh malaikat pun berdoa untuk kita. Dan bagi engkau seperti apa yang kau doakan untuk saudaramu. Dan satu lagi bonusnya Bunda, satu lagi bonusnya, ternyata saat kita didoakan oleh seseorang, ya, maka pada waktu yang bersamaan dengan doa itu dilantunkan, tidak sekedar kemudian kebaikan dicurahkan, tetapi Allah pun menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, Masya Allah. Masya Allah, jadi saya katakan ini bukan hal biasa Bunda ya. Jalan menuju surga itu hal-hal yang sederhana yang sebenarnya bisa kita lakukan ya. Masya Allah ya. Kemudian yang ketiga Bunda, yang ketiga cara menguatkan ukhuwah, yang ketiga adalah menunjukkan kegembiraan dan senyuman bila berjumpa ya. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah ya. Senyum kau di hadapan saudara kau itu adalah sedekah. Sudah sangat banyak Bunda penelitian manfaat senyum ya. Orang yang tersenyum dengan Masya Allah itu kan mengaktifkan hormon-hormon baik kita. Bahkan benar Bunda ya, bahkan sampai ada terapi senyum ya. Terapi senyum itu ada Bunda ya. Bagi orang-orang yang ya benar-benar sakit secara fisik, secara psikis, ada yang jalan kesembuhannya itu lewat terapi senyum. Masya Allah ya. Senyum itu membuat kita bahagia, senyum itu membuat kita awet muda ya. Dan senyum itu ternyata berpahala. Masya Allah. Dan masih hadis riwayat Muslim di sini disebutkan, janganlah engkau meremehkan kebaikan apa saja yang datang dari saudara engkau, meskipun engkau hanya berjumpa dengan saudaramu dan dia memberikan senyum kegembiraan untukmu. Itu ya. Masya Allah. Masya Allah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat Bunda, cara kita menguatkan ukhuwah di antara kita, yang keempat adalah berjabat tangan bila kita berjumpa. Berjabat tangan bila kita berjumpa. Dan saya pernah membaca hadis ini Bunda, hadis-hadis yang senada dengan maksud dari tempat ini, bahwa setan itu menangis Bunda. Setan itu menangis setiap kali kalau kita bertemu saudara kita, kemudian kita berjabat tangan. Karena jabatan tangan kita dengan saudara muslim kita itu akan menggugurkan dosa-dosa di antara kita. Masya Allah, banyaknya cara Allah membersihkan kita dari dosa dan salah. Masya Allah, tidak ada dua orang mukmin yang berjumpa lalu berjabat tangan melainkan keduanya diampuni dosanya bahkan sebelum mereka berpisah. Masya Allah. Ayo Bunda, semakin sering bertemu, semakin sering kita tangan dengan tulus, dengan hangat, Masya Allah ya, dosa-dosa kita akan digugurkan. Masya Allah Bunda ya. Masya Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain saya pernah menemukan begini Bunda, para sahabat itu ya, termasuk juga ketika bertemu mereka kan saling mengucap salam gitu ya. Jadi saya pernah membaca ada dua orang sahabat yang ketika mereka berjalan menempuh perjalanan, kemudian dalam satu waktu kebersamaan mereka itu terpisahkan oleh sebuah pohon yang menghalangi. Akhirnya terpisah sesaat, kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka berjabat tangan sambil mengatakan Assalamualaikum gitu. Padahal beberapa langkah kemudian bertemu lagi, bersama lagi ya, berjabat tangan kembali dan mengucapkan Assalamualaikum. Masya Allah. Masya Allah Bunda, mohon sekali ajaran dari Allah, ajaran dari Rasul ini kita maknai sampai ke dalam hati kita yang terdalam, sampai ke relung hati kita yang terdalam. Kenapa? Karena itu yang akan memberikan kenikmatan dalam jiwa kita ya. Masya Allah, kayak ucapan Assalamualaikum itu juga luar biasa ya. Jadi kalau ada orang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, aja dengan dia mengatakan untuk engkau keselamatan ya, siang dan malam ya, pagi dan sore, kapanpun, dimanapun, selamanya ya, itu baru Assalamualaikumnya, belum warahmatullahnya. Rahmat Allah untuk engkau ya, aku ingin engkau terus bahagia, aku ingin engkau terus berlimpah dengan kebaikan Allah ya, itu rahmat ya.
wabarakatuh gitu ya. Dan segalanya terus bercurah, bertambah, tidak pernah hilang. Bahkan mohon maaf, rahmat itu juga seakan kita kalau kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, keselamatan untuk engkau selamanya warahmatullah. Ingat bunda, yang semua manusia, termasuk Rasulullah pun mengakui bahwa jikalau satu waktu aku masuk surganya Allah, itu karena semata rahmat Allah untukku. Jadi kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah bunda, rasakan itu bunda, seakan dia mengatakan keselamatan untuk engkau bunda selama-lamanya hingga Allah memasukkan engkau ke surganya. Nikmat itu bunda ya. Apalagi yang berprofesi di antara bunda sebagai guru, sebagai pengajar, cukup mengucapkan satu kali assalamualaikum, feedbacknya dari anak-anak kita ya, dari murid-murid kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik bunda sayang, kemudian yang kelima, cara menguatkan ukhuwah itu yang kelima adalah silaturahim. Silaturahim, saling mengunjungi. Nah ini dari Imam Malik, beliau meriwayatkan ya, bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, pasti kata Allah akan mendapatkan cintaku orang-orang yang mencintai karena aku. Ya, pasti akan mendapatkan cintaku orang-orang yang mencintai karena aku. Di mana keduanya saling berkunjung karena aku dan saling memberi karena aku. Masya Allah, orang-orang yang ikhlas bunda ya, landasannya adalah ikhlas, bersaudara juga ikhlas, berkunjung karena ikhlas, bukan karena ada sesuatu ya. Kemudian memberi pun karena ikhlas semata-mata mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Kemudian yang keenamnya, cara menguatkan ukhuwah itu adalah dengan memberikan hadiah pada waktu-waktu tertentu ya. Tahaddu tahabbu ya, tahaddu tahabbu. Masya Allah, mungkin sering ya di majelis taklim Anissa ini ya, sering tukar kado ya bunda ya. Saling memberi hadiah gitu ya, pada waktu-waktu tertentu. Dan Masya Allah bunda, Rasulullah mengatakan ya, dari hadis riwayat Imam Dailami dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, hendaklah kalian saling memberi hadiah ya, karena hadiah itu dapat mewariskan rasa cinta ya. Hadiah itu dapat mewariskan rasa cinta dan menghilangkan kekotoran hati. Masya Allah, iyalah bunda ya, secara manusiawi kita kan, kalau kita menerima sesuatu kebaikan ya, kalau fitrah kita masih terjaga, maka paling tidak kita ingin menjaga hubungan baik dengan orang itu. Masya Allah. Dan di sini kalimatnya saling ya, tahaddu tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian agar muncul cinta di antara kalian. Masya Allah.